八海が大樹を襲うなら絶対その時しかねえ。俺らは礼拝堂の外で大樹を待ち構える。Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit melawan Black Dragon, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan suara hati Mikey yang sebenarnya. Bagaimana perasaannya kepada Takemichi dan mengapa ia begitu membutuhkannya. Itu karena Mikey melihat sosok kakaknya yang berada di dalam diri Takemichi. Sementara di akhir chapter, kita dikejutkan dengan keputusan Mikey yang menempatkan pasukan Black Dragon di bawah perintah Takemichi. Belum sempat Takemichi menarik nafas panjang, Mikey memberikan kejutan kembali dengan mengeluarkan Kisaki dari Tauman. Apa alasan Mikey melakukan hal tersebut? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan keributan semua anggota dengan pengumuman Mikey sebelumnya. Mitsuya, Draken, Chifuyu, bahkan Takemichi juga terkejut mendengar pengumuman Mikey. Kemudian Chifuyu mengatakan jika dirinya lah yang memberitahu Mikey tentang pengkhianatan Kisaki. Takemichi terkejut mendengar hal itu, namun Chifuyu sendiri tidak menduga jika Mikey meresponnya sampai sejauh ini. Di sana terlihat wajah tegang Kisaki setelah mendengar pemecatan dirinya. Kau ngomong apa sih Mikey? Kau bercanda kan? Bercanda? Aku tidak pernah bercanda di sini. Kau benar-benar dipecat. Hanma mulai merespon tentang pemecatan Kisaki. Wow, tunggu dulu dong Mikey. Kalau kau memecat Kisaki, maka aku akan keluar juga. Itu artinya 50 anggota Mobius dan 300 anggota Valhalla juga akan pergi. Sehingga Tauman akan menyusut menjadi 100 orang saja. Apakah kau yakin dengan keputusan ini? Namun Mikey menjawab dengan tegas jika ia tidak peduli tentang hal itu. Lagi pula, Tauman juga sudah besar. Hanma jadi kicep karena ancamannya ternyata tidak berhasil. Sementara Kisaki mulai berbicara lagi. Sudah terlalu besar? Apa-apaan ini? Bukankah itu memang tujuan Tauman? Mikey kemudian menjawab dengan ekspresi yang tajam. Lalu apakah keterlibatanmu dalam konflik Natal perlu dilakukan untuk membuat Tauman bertambah besar? Kau mendorong Takemichi dan yang lain serta memberi Uchiha pisau agar ia bisa membunuh Taiju. Mitsuya dan Chifuyu sudah memberitahukan semuanya kepadaku. Semua anggota mulai berbisik satu sama lain menganggap Kisaki adalah bajingan yang menjadi dalang atas konflik yang terjadi. Namun Chifuyu berkata jika ia tetap tak mengira dengan pemecatan Kisaki, apalagi ia juga tidak punya bukti. Hal itu membuat Chifuyu berpikir setelah Kisaki keluar dari Tauman akan menjadi hal yang menarik. Kemudian Mikey meneruskan perkataannya. Untuk membuat Tauman menjadi lebih besar, aku terus mengabaikan metode licikmu. Tapi itu berakhir sampai di sini Kisaki. Namun Kisaki yang tidak terima langsung berlari dan berteriak, kau telah menjadi lemah Mikey. Taiju adalah ancaman bagi Tauman. Aku melakukannya demi dirimu. Namun langkah Kisaki harus berhenti karena Draken langsung menghadangnya. Draken berkata jika Kisaki tidak mempunyai hak untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba Hanma langsung bergerak melepaskan pukulan ke arah Draken. Diam dan biarkan Kisaki ngomong bajingan. Kemudian Kisaki berhasil menghampiri Mikey untuk bicara empat mata. Jangan dengarkan orang-orang bodoh ini Mikey. Bukankah kau mau membuat era baru? Di sana, Takemichi dapat melihat jika Kisaki benar-benar panik kali ini. Ia teringat perkataan Draken di masa depan yang mengatakan jika tujuan Kisaki adalah membuat Tauman menjadi lebih besar. Sejak awal, Kisaki bergabung dengan Tauman agar ia bisa mendekati Mikey. Osanai juga pernah mengatakan jika Kisaki sangat mengagumi Mikey. Di sana, Kisaki mulai berkata kepada Mikey jika ia akan mengambil semua kegelapan yang ada, supaya Mikey dapat lebih bersinar. Karena kau membutuhkanku Mikey. Aku adalah bayangan yang kau buat. Kita membutuhkan satu sama lain. Jadi pertimbangkanlah ini Mikey. Kau tidak bisa mencapai mimpimu hanya dengan basa-basi saja. Namun Mikey hanya pergi begitu saja sembari berkata, kita sudah selesai Kisaki. Karena keputusan sewenang-wenangmu akan mengacaukan semua mimpiku. Kisaki pun hanya bisa berteriak dan terduduk lemas setelah mendengar semua jawaban Mikey. Ia hanya bisa melihat punggung Mikey yang perlahan menjauh dari tempatnya. Sementara Takemichi masih tidak percaya jika Kisaki benar-benar dikeluarkan dari Tauman.
Kemudian Draken mengumumkan jika pertemuan kali ini sudah berakhir. Takemichi masih tidak percaya karena semua terjadi begitu cepat. Ia bertanya-tanya apakah misinya sudah berhasil. Beberapa hari setelahnya, terlihat Mikey dan Draken yang sedang memperbaiki sebuah motor. Di sana, Draken menyuruh Mikey untuk mengecek kondisi motor yang sudah diperbaiki. Kemudian, setelah motor tersebut berhasil menyala, Mikey dan Draken langsung berteriak senang bukan main. Kemudian, mereka mengajak Takemichi yang ditutup matanya oleh Chifuyu. Mikey berusaha memberikan kejutan kepada Takemichi. Setelah Mikey memberikan hitung mundur kepada Takemichi, ia mulai membuka matanya. Dan ternyata Mikey serta Draken memberikan motor yang baru diperbaiki tadi kepada Takemichi. Itu adalah motor CB250T alias Shibabu. Bisa dikatakan motor tersebut seperti kembaran milik Mikey. Kemudian Mikey mulai bercerita, "Kakakku dulu nemuin motor ini di Filipina. Mesinnya untuk ini dan satunya lagi untuk motorku. Kata kakakku, mereka terbaring di reruntuhan dengan perasaan sedih dan kesepian. Dia berhasil mendapatkan suku cadang untuk itu dan memakainya untuk membuat babuku yang dibangkitkan. Jadi karena mesin yang lain sudah ditinggal, aku dan Draken memperbaikinya sampai akhirnya kita berhasil menyelesaikannya. Dan motor ini sekarang adalah milikmu." Takemichi sedikit termenung dengan apa yang dikatakan Mikey. Namun Draken berkata jika akan susah banget untuk kapten divisi 1 Tauman terlihat keren tanpa punya motor. Mikey juga menambahi jika akan sia-sia saja kalau motor tersebut hanya untuk dipajang. Chifuyu pun langsung merangkul Takemichi dan berteriak jika motor tersebut sangatlah keren. Kemudian Takemichi mulai mengendarai motornya. Tapi karena ia belum mengetahui caranya, Mikey langsung mengajarinya dengan berkeliling di sekitar komplek. Di tengah perjalanan ketika Takemichi mulai berkendara, Mikey mulai bercerita kembali. "Kakakku menemukan mesin ini di bawah langit abu-abu yang mencekik, dalam sebuah gedung tertinggal dengan loteng yang runtuh. Di bawah tumpukan, ia menemukan dua mesin itu terkubur di dalamnya. Kakakku berkata jika mereka seperti memanggilku." Kemudian Mikey berkata jika suatu hari ia ingin pergi melihat tempat tersebut. Takemichi pun terlihat sudah terbiasa mengendarai motor yang diberikan Mikey. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Takemichi sedang menikmati birunya langit bersama Chifuyu di tepi sungai. Di sana, Chifuyu mulai membuka obrolan dengan berkata, "Aku sedang memikirkan apa yang selanjutnya terjadi mulai dari sini. Black Dragon ada di bawah perintah kita. Kisaki dan Hanma sudah dikeluarkan dari Tauman, sehingga divisi 1 menjadi divisi terbesar di Tauman. Melihat semua itu, rasanya kau sudah tidak punya misi lagi di sini. Jadi kau akan kembali ke masa depan kan, Takemichi? Tempatmu 12 tahun di masa depan, bukan di sini, bersama Hina dan Akun, di mana mereka berada 12 tahun dari sekarang." Karena merasa tak kuat menahan air matanya, Takemichi berteriak kepada Chifuyu, "Terima kasih untuk semuanya. Aku tidak akan bisa sejauh ini tanpamu. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki." Dengan senyum yang lebar, Chifuyu berkata, "Sampai jumpa 12 tahun lagi." Namun sebelum Takemichi meninggalkan semua teman-temannya, ada satu hal yang ingin ia lakukan. Shin kemudian menunjukkan Takemichi yang memanggil Naoto secara mendadak. Di sana, Naoto kecil bertanya apa yang ingin Takemichi katakan. Tapi tiba-tiba, Takemichi menunduk dan berteriak kepada Naoto supaya ia bersikap baik kepada kakaknya. Takemichi tahu jika hal ini sedikit aneh. Namun Takemichi meminta agar Naoto menjaga Hina untuknya. Kemudian Takemichi menjulurkan tangannya untuk bersalaman dan berkata dalam hati jika sekarang saatnya ia pergi. Naoto yang masih polos hanya menurut dengan menjabat tangan Takemichi. Kemudian kita ditunjukkan keinginan Takemichi sebelum ia kembali ke masa depan. Ternyata ia hanya ingin bertemu dengan semua teman-temannya. Di sana Draken bertanya apa yang Takemichi inginkan dengan menyuruh semua orang berkumpul. Kemudian Takemichi berkata, "Musuhnya adalah Kisaki. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Baji kepadaku. Kapten divisi ketiga bukanlah Kisaki, tetapi Pacin. Semua pendiri Tauman adalah hartaku yang paling berharga." Takemichi menangis saat mengatakan semua itu. Kemudian dengan berteriak ia berkata, "Tolong jangan lupakan apa tujuan Baji. Tolong tetaplah kuat. Yang bisa membuat era baru hanyalah kau, Mikey."
Sementara Maiki yang mendengar semua ucapan Takemichi hanya bisa melongo. Satu-satunya orang yang memahami maksud dari Takemichi hanyalah Chifuyu. Ia meminta supaya Takemichi tidak membuatnya menangis di sana. Kemudian Takemichi meminta satu hal lagi kepada semua teman-temannya. Ia hanya ingin mengajak foto bersama untuk mengenang peristiwa ini. Kemudian setelah semua posisinya diatur, kamera memotret kenangan Takemichi bersama teman-temannya yang berharga. Scene kemudian menunjukkan Takemichi yang sudah berada di masa depan. Takemichi mendapati dirinya di sebuah kuil. Kemudian Takemichi mengingat jika terakhir kali ia masuk penjara. Jika sekarang ia tidak di dalam kurungan, itu berarti masa depan sudah berubah kembali. Ia pun tersenyum karena merasa Hina juga pasti berhasil diselamatkan. Kemudian Takemichi dihampiri oleh seorang gadis yang tidak ia kenal. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepada Takemichi yang menyempatkan hadir di tengah jadwal yang sibuk. Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ia pun melihat semua orang berpakaian hitam yang itu artinya ia sedang berada di acara pemakaman. Namun Takemichi belum mengetahui pemakaman siapa yang ia hadiri. Kemudian Takemichi melihat perempuan yang duduk di meja resepsionis. Karena dia pasti punya hubungan dengan orang yang meninggal. Gadis itu kemudian berkata, "Terima kasih sudah datang di pemakaman kakakku." Takemichi yang mendengar kata kakak merasa jika ia pernah melihat gadis yang ada di depannya. Kemudian sayup-sayup ia mendengar jika nama gadis tersebut adalah Luna. Mendengar kata kakak dan Luna, Takemichi mulai menyadari siapa orang yang meninggal. Dan sesuai dugaannya, ternyata orang yang meninggal di pemakaman tersebut adalah Mitsuya. Takemichi menjerit histeris tidak percaya dengan masa depan yang ia lihat kali ini. Sebelum kalian lanjut nonton, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga. Supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silakan langsung di-subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang berlari tak percaya dengan semua yang sudah terjadi. Seharusnya tidak ada alasan Mitsuya mati di masa depan. Namun saat Takemichi membuka peti mati, wajah Mitsuya benar-benar terlihat di dalam sana. Takemichi berlari menumpahkan semua kesedihannya dengan air mata yang mengalir. Kemudian Takemichi membuka portal berita online yang menunjukkan jika Mitsuya mati dibunuh seseorang. Takemichi masih tidak percaya dan menganggap jika ada sesuatu yang telah terjadi. Kemudian Takemichi melihat judul berita lain yang membagikan informasi jika Hina meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Melihat Hina mati dengan cara yang sama membuat perasaan Takemichi kembali terpukul. Karena itu artinya semua usahanya kemarin hanya sia-sia belaka. Takemichi pun melampiaskan kesedihannya dengan memukul aspal jalanan sembari menangis. Ia memanggil nama Naoto dan Chifuyu yang tidak Takemichi ketahui keberadaannya. Kemudian Takemichi secara tak sengaja melihat sebuah kunci. Di sana Takemichi mulai mengingat jika itu apartemen lamanya yang masih jelek. Setelah memasuki apartemen miliknya, Takemichi menyadari jika bau kamarnya masih sama seperti dulu. Kemudian Takemichi melihat sesuatu di atas meja yang membuatnya langsung histeris. Ternyata itu adalah sebuah foto yang diambil Takemichi bersama teman-temannya dahulu. Tak lama kemudian, seseorang muncul di depan apartemen Takemichi. Ternyata dia adalah Naoto yang mengingat kembali misinya bersama Takemichi. Takemichi yang melihat Naoto tak kuasa menahan air matanya. Ia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Naoto lalu mulai bercerita. Kau mungkin telah melompati waktu beberapa kali untuk menyelamatkan kakakku. Tapi kali ini adalah masa depan terburuk yang pernah terjadi. Tentu saja kakakku tidak terselamatkan. Dan parahnya lagi, semua pimpinan geng Tokyo Manji telah dibunuh. Chifuyu ditembak mati. Hakai Shiba dibakar sampai mati. Draken ditusuk dan Mitsuya dicekik. Kajutora dan semua anggota lainnya juga telah dibunuh. Bahkan Kisaki juga terbunuh. Takemichi yang mendengar hal itu masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat semuanya mati. Namun Naoto mengatakan jika pelakunya masih hidup dan berkeliaran. Lalu Takemichi bertanya tentang keberadaan Maiki. Apakah ia dibunuh juga?
Namun Naoto menjawab dengan tegas jika pelaku yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan yang terjadi adalah Sano Manjiro. Takemichi yang mendengarnya langsung shock dan menyuruh Naoto untuk tidak bercanda, karena ia yakin jika Maiki tidak akan melakukan hal tersebut. Namun Naoto sendiri juga ingin mengetahui kebenaran yang telah terjadi. Oleh sebab itu, hanya Takemichi sendirilah yang bisa membantunya, karena saat ini ia adalah satu-satunya mantan pengurus Toman yang masih hidup. Takemichi melihat kembali foto yang dipegangnya. Ia masih tidak percaya jika Maiki tega membunuh semua pemimpin Toman. Naoto kemudian menyuruh Takemichi untuk mengingat sesuatu, karena informasi sedikit pun dari Takemichi yang baru saja melompati waktu pasti bisa memberikan suatu petunjuk. Naoto berkata jika mungkin saja sesuatu yang Takemichi lakukan di masa lalu menyebabkan perubahan besar di masa kini. Takemichi sedikit berteriak kepada Naoto, "Sesuatu yang kulakukan? Apa kau berkata jika aku sudah mengacaukan sesuatu? Aku menghapus 2 orang yang menyebabkan Toman menjadi jahat. Black Dragon berhasil dikalahkan dan Kisaki dikeluarkan dari Toman. Seharusnya semua pasti baik-baik saja. Tapi kenapa semuanya malah menjadi seperti ini? Apa yang sudah kulakukan? Apakah aku seharusnya tidak memberitahu Maiki jika ia bisa melakukannya sendiri? Aku hanya baru saja mengambil foto ini bersama semuanya." Naoto yang menyadari sesuatu bertanya kepada Takemichi di mana ia mendapatkan foto tersebut. Takemichi pun menjawab jika ia mendapatkan foto tersebut di atas mejanya. Kemudian Takemichi mengambil surat yang menjadi amplop dari foto tersebut. Naoto yang melihat surat tersebut segera menyadari jika cap pos dari surat itu bukan berasal dari Jepang, melainkan berasal dari Filipina. Takemichi pun langsung menyadari jika Maiki pasti adalah orang yang mengirim surat tersebut. Tanpa pikir panjang, Takemichi langsung memesan tiket pesawat dan terbang menuju Filipina. Setelah terbang beberapa jam dari Jepang, Takemichi akhirnya sampai di sebuah bangunan tua yang hampir roboh. Surat yang tempo hari ia temukan berisi alamat dan juga pesan yang menyuruh Takemichi untuk pergi ke tempat tersebut. Dari sana, Takemichi yakin jika pengirimnya adalah Maiki. Namun tidak ada kepastian Takemichi bisa menemukannya di sana. Tetapi jika ia berhasil menemukannya, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Takemichi dan Maiki di masa depan. Takemichi mulai berjalan memasuki reruntuhan bangunan tersebut. Namun karena gedung itu sangat luas, Takemichi menjadi bingung apa yang harus dikatakannya jika ia bertemu dengan Maiki. Tidak mungkin dia tidak berubah. Bagaimanapun, Maiki mungkin telah membunuh semua orang. Maiki di masa kini bukanlah orang yang kukenal sebelumnya. Dia mungkin telah berubah setelah 12 tahun. Aku datang ke sini karena aku siap menemuinya. Namun, bukankah itu membuat diriku dalam bahaya? Dia mungkin saja langsung membunuhku saat kita bertemu. Apa mungkin Maiki memanggilku ke sini hanya untuk membunuhku? Semua pertanyaan melintas di kepala Takemichi. Namun, ia tetap berjalan menyusuri setiap reruntuhan di bangunan tersebut. Kemudian Takemichi melihat tumpukan motor yang berada di dalam reruntuhan bangunan. Hal itu mengingatkan Takemichi atas perkataan Maiki sebelumnya ketika ia memberikannya sebuah motor. Takemichi mulai menyadari jika kakak Maiki mungkin menemukan mesin babu di tempat ini. Hal itu membuat Takemichi sedikit merasa haru. Tapi tiba-tiba Takemichi mendengar jika ada seseorang yang memanggil namanya. Takemichi pun menoleh ke sumber suara sehingga ia bisa melihat orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Maiki yang sedang duduk menanti kedatangan Takemichi. Merasa tidak ada yang berubah dari diri Maiki setelah melihat kedua matanya. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Takemichi adalah pertanyaan mengenai kabar dari Maiki selama ini. Sembari menangis, Takemichi berkata jika akhirnya ia menemukan Maiki. Karena tak kuasa menahan air matanya, Takemichi terpaksa menangis di depan Maiki. Di sana Maiki bertanya, "Kau masih saja cengeng ya? Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin meminta bantuanmu. Datang ke tempat ini membuatku teringat akan kakakku, dan kenangan-kenangannya pun mulai datang kembali. Aku berkelahi dengan banyak orang saat masih kecil, datang untuk memahami mereka, tertawa dengan mereka, dan menangis juga dengan mereka. Itu membuatku berpikir tentang bagaimana Toman tumbuh. Aku merindukannya." Mendengar semua perkataan Maiki, Takemichi berpikir jika Maiki masih sama seperti dirinya yang dulu. Ia tidak mungkin membunuh Mitsuya dan yang lainnya. Namun tiba-tiba Maiki berkata, "Toman pergi dan berubah. Hei Takemichi, kenapa kau meninggalkan Toman? Padahal aku ingin kau tinggal bersamaku.
Aku ingin dimarahimu sama seperti apa yang kakakku lakukan. Entah bagaimana kau terus berjalan sendiri, namun aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa berhenti kehilangan diriku sendiri. Mendengar ucapan Maiki, Takemichi masih tidak bisa memahami semua perkataannya, sehingga membuat Maiki bercerita kembali. Saat itu, aku mencoba menahanmu pergi dari Tauman, tetapi Draken menyuruhku untuk berhenti. Mitsuya juga setuju dengan pendapat Draken, karena ia berpikir jika Takemichi sudah tidak cocok dengan arah yang Tauman tuju. Setelah mengatakan itu, Draken dan Mitsuya langsung berlutut di depan Maiki. Dengan menunduk, Draken berkata, "Maiki, jalan yang kau pilih adalah jalan yang penuh kekerasan. Aku dan Mitsuya akan memberikan nyawa kami untukmu. Itu adalah keputusan kami berdua." Lalu Mitsuya menambahi, "Kita sudah berhutang banyak kepada Takemichi. Aku tidak ingin dia menjadi seperti kita. Tolong jangan seret dia kembali untuk masuk ke dunia ini." Takemichi pun kembali menangis mendengar cerita Maiki tentang Draken dan juga Mitsuya. Takemichi lalu bertanya, apakah mereka berdua mengatakan semua itu? Maiki pun menjawab, "Ya, mereka berdua memang yang terbaik, dan aku membunuh mereka." Takemichi berteriak histeris tak percaya dengan pengakuan yang dikatakan Maiki. Namun Maiki berkata, "Hei Takemichi, Tauman yang lama sudah tidak ada lagi. Itu karena aku sudah membunuh mereka semua. Jadi aku memintamu untuk mengakhiri semua ini. Bunuhlah aku, Takemichi." Maiki mengatakan semua perkataan menyedihkan itu dengan ekspresi yang sangat serius. Sementara Takemichi sendiri tidak sanggup lagi untuk menahan air mata yang keluar begitu deras. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita mendapati fakta bahwa pelaku dari semua pembunuhan petinggi Tauman adalah Maiki. Berdasarkan petunjuk surat yang didapatkan Takemichi, ia langsung pergi menuju reruntuhan bangunan yang ada di Filipina. Di sana, untuk pertama kali Takemichi bertemu dengan Maiki di masa depan. Walaupun tatapan Maiki tidak ada yang berubah setelah 12 tahun, Takemichi masih tak sanggup menerima pengakuan Maiki yang menjadi pelaku atas terbunuhnya semua pengurus Tauman. Dan ternyata, tujuan Maiki memanggil Takemichi tidak lain tidak bukan supaya Takemichi dapat membunuhnya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.